Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada kasus handphone Asus M2 Max Pro M2. Di sini servisan dari user ya, dari user di sini. Ini kerusakannya tidak bisa mengecas, katanya tidak bisa dicas. Langsung aja kita coba nyalakan handphonenya. Dinyalakan cuman kedip lampu aja, kemungkinan baterainya udah terlalu habis, terlalu kosong. Jadi langsung kita coba pengecekan menggunakan USB analyzer. Kita colokin casan, kita colokkan kabel casannya, lalu kita lihat di USB analyzernya. Nah, di sini ampernya dapat sebesar 0,2 ampere, tapi ini sangat kecil ampernya. Jadi ampernya sangat kecil. Nah, ini malah hilang sama sekali sekarang ampernya. Nah, di sini dilihat di handphonenya. Kita lihat di handphonenya. Kita lihat di layar handphonenya. Ini ada lambang petir. Tetapi tadi kita sudah lihat ampernya itu naik sebentar lalu dia menghilang atau turun. Berarti ini kemungkinan konektornya sudah bagus, tidak ada masalah. Berarti masalahnya ada di jalur atau di mesinnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan buka terlebih dahulu handphonenya, kita bongkar dulu, baru kita lakukan analisa lebih lanjut. Langsung aja kita bongkar sekarang handphonenya. Ini cara pembukaannya itu dari apa? Dari celah-celah sininya kita lepas dulu, kita angkat dulu menggunakan pencungkil. Kalau saya biasa di sini pakai besi pipih seperti ini. Ini dari pinset ya. Jadi besi pipih ini saya pakai dari pinset, ini saya patahin. Tadinya ada dua, jadi saya pakai satu aja. Nah, ini nanti berguna untuk membuka casing seperti ini. Jadi lebih mudah. Atau kalau tidak ada besi seperti ini, boleh juga pakai alat bantunya seperti ini untuk bukanya. Oh iya, jangan lupa ini dibuka dulu untuk konektor SIM-nya seperti ini. Untuk SIM tray-nya dibuka dulu. Kadang suka lupa jadi ketarik patah nanti SIM tray-nya. Nah, hati-hati kalau untuk Max Pro M2 ini Asus dia ada fleksibel nanti di sini, dan fleksibelnya ini masih terkunci dengan plastik penutup ininya, penutup mesin seperti ini. Jadi ini masih tertutup sama plastik penutupnya. Makanya harus hati-hati di sini. Nah, ini sebelum kita buka fleksibel ini kita buka dulu baut-bautnya. Kita buka baut-bautnya. Ini jenis bautnya baut plus ya, obeng plus aja kita pakai. Hati-hati di sini fleksibelnya jangan sampai ketarik, nanti sobek ini fleksibelnya. Kalau sudah, baru kita buka penutup plastiknya ini, bagian penutupnya.
Nih, baru dibuka ininya apa? Flexible fingerprintnya. Jadi fingerprintnya tuh nanti di sini di konektor ini. Buka. Nah, ini biasakan benda-benda kelengkapan dari handphone ini disimpan di satu plastik, satu wadah, biar tidak tercecer. Nah, sekarang kita kita cabut dulu baterai. Ini kemungkinan baterainya kosong juga, nggak terlalu penuh isinya. Jadi saya akan melakukan tembak baterai terlebih dahulu. Jadi saya mau desktop dulu baterainya, karena saya mau coba dulu handphone ini bisa nyala sampai masuk menu apa enggak. Takutnya nanti handphonenya bermasalah juga, selain dari permasalahan chargernya. Jadi untuk jaga-jaga sebelum kita eksekusi yang lain, lebih bagus kita tes pastikan bahwa handphonenya memang tidak ada kerusakan yang lain selain permasalahan yang dikeluhkan oleh usernya. Oke, saya tembak dulu nanti baterainya, baru nanti kita akan lanjut ke analisanya. Oke, jadi sebelum kita analisa ke mesin, kalau kita ada kerusakan handphone, lebih bagus kita cek dulu kondisi baterainya. Jadi karena ini permasalahannya handphone nggak bisa dicas, bisa jadi mungkin bahasa usernya itu tidak bisa dicas, padahal baterainya ini karena mungkin terlalu kosong, makanya jadi handphonenya tidak bisa ngangkat pada saat dilakukan pengecasan. Oleh karenanya kita coba cek dulu baterainya, kondisi baterainya ini isinya ada berapa volt tegangannya. Caranya seperti ini. Jadi nanti kita lihat di sini ada kabel kabel positifnya di konektor sebelah kanannya. Ini untuk konektor positif, yang sebelah kiri itu yang negatifnya. Jadi di sini ada tandanya di baterainya, P negatif sama P positif. Nah, untuk mengecek berapa isi baterainya ini, kita manfaatkan power supply untuk mengukur nilai tegangan baterainya ada berapa. Caranya kita nolkan dulu power supply-nya seperti ini. Lalu kita konekkan kabel merah ke positif plusnya. Lalu kabel hitam ke P negatifnya. Nah, seperti ini. Sekarang dilihat kalau di sini sudah ngangkat voltnya, karena tadi kan posisinya 0 ya. Jadi setelah ini bisa ngangkat, kita lihat berapa nilai tegangannya. Di sini ternyata tegangannya itu cuma ada 3,1 volt. Sedangkan baterai handphone itu minimal dia butuh 3,7, maksimumnya itu sampai 4,3 volt. Berarti ini sangat kurang dari tegangan baterai yang semestinya. Jadi solusinya gimana? Solusinya ya kita tembak dulu baterainya, diisi sebesar 3,7 minimalnya, sampai dia bisa ada isinya 3,7. Caranya seperti ini, dinaikkan voltage-nya pelan-pelan, sedikit-sedikit saja, jangan terlalu besar, sampai dia naik. Nah, kalau bunyi seperti itu berarti itu terlalu tinggi tegangannya yang kita kasih. Jadi sampai sebatas dia tidak ada suara seperti itu. Nah, kita naikkan seperti ini. Nah, ini udah mulai mengisi itu, ampernya ada konsumsi arus sebesar 1 ampere lebih. Berarti baterai sudah mulai membaca atau memakan ampere atau arus dari power supply. Nah, ini nanti kita biarkan dulu sampai dia beberapa menit, sampai nanti kita lihat lagi, kita cek kalau dia baterainya sudah menunjukkan di 3,7 atau lebih, itu baru boleh kita bilang sudah ada isinya dia dan bisa dipakai untuk menghidupkan handphone. Oke, kita tunggu beberapa menit, nanti kita cek kembali. Setelah tadi kita sudah lakukan pengecasan langsung dari power supply-nya atau ditembak baterainya. Ini bisa terlihat di sini sudah 4,0 ya naiknya nanti. Nah, sekarang kita coba dinolkan lagi voltasenya. Kalau tadi dinolkan voltasenya, kebaca baterainya itu nilainya sebesar 3,1 tadi, 3,0 3,1. Nah, sekarang sudah dinolkan di voltage-nya, sekarang sudah terbaca 3,7. Nah, seharusnya untuk tegangan 3,7 ini sudah bisa menghidupkan handphone. Jadi karena nilai baterai minimumnya yang bisa dipakai untuk menyalakan handphone itu sebesar 3,7 sampai maksimumnya 4,3. Berarti 3,7 ini udah bisa dipakai untuk melakukan penghidupan handphonenya. Oke, sekarang kita cabut dulu power supply-nya. Di sini sekarang kita coba nyalakan, apakah handphonenya nyala atau tidak, karena takutnya nanti bilangnya masalah charger saja atau nggak bisa dicas saja, tapi ternyata nanti handphonenya nggak bisa nyala malah.
Ini handphonenya sudah nyala. Nanti kita tunggu sampai masuk menu. Oke, handphonenya masih bisa nyala ya. Berarti memang masalahnya cuma di charger aja. Nah, sekarang kita pastikan dalam kondisi handphone yang sudah ada isi baterainya, apakah masih tidak bisa mengecas atau malah sudah normal. Karena takutnya dia tidak bisa mengecas itu karena baterainya aja yang terlalu habis. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba tes kembali menggunakan USB analyzer. Kita colokkan USB casnya, kita tes kembali. Apakah setelah kita tembak baterainya tadi sekarang sudah bisa mengisi dengan normal atau belum? Sekarang bisa dilihat di sini di ampernya sudah naik sebesar 0, oh tidak naik ya, ampernya tidak ada naik, 0,0 aja. Terus notif untuk pengecasannya juga tidak muncul. Di sini tidak ada lambang petirnya. Berarti memang handphone ini masih bermasalah di pengecasannya atau pengisian baterainya. Berarti bukan karena baterainya terlalu habis, tapi baterainya terlalu habis karena memang tidak bisa dicas, gitu ya. Nah, sekarang kita analisa lagi untuk wilayah area mesinnya, dari board bawah sampai ke atasnya kita analisa. Untuk HP Asus M2 ini, kalau kita perhatikan di mesin ini masih utuh ya, kaleng-kalengnya masih utuh, belum bekas bongkaran. Terus nanti untuk chargingnya itu dia dari bagian bawah. Nah, ini bisa kita lihat di sini dia ada fleksibel, nanti ke bawah sini. Nah, ini kita lihat di bagian bawahnya ini ada ada bekas seperti terbakar ya, seperti terbakar di sini. Seperti ada yang meleleh di area sini. Jadi dia berlubang ini. Nah, ini bisa jadi kemungkinan ya, baru kemungkinan ada permasalahan jalurnya short mungkin ya, karena ini ada tanda-tanda plastiknya meleleh nih seperti ini. Mungkin bekas ada konslet yang terlalu panas di daerah sini. Nah, untuk analisanya kita nggak perlu bongkar dulu, kita cek langsung aja dari konektor konektor fleksibelnya nih, fleksibel yang nanti ke bawah ke chargingnya. Itu bisa kita lakukan analisa dari konektor ini tanpa harus dibuka dulu bagian bawahnya. Langsung aja kita analisa dari konektor fleksibel yang chargingnya ya. Jadi begini. Untuk Asus M2 ini nanti untuk casannya itu dari bagian bawah, board bawah sini. Nanti dari board bawah ini akan menuju ke atas melalui fleksibel ini. Melalui fleksibel ini. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti ada tegangan 5 volt naik ke atas ini, berarti seharusnya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat kan di sini ada bekas meleleh nih. Wah, wilayah sini. Sebenarnya bisa aja kita langsung bongkar lalu kita langsung analisa di wilayah sini, tetapi lebih bagus daripada kita bongkar dulu, lebih baik kita langsung aja ukur di bagian atasnya. Jadi tanpa harus membongkar bagian bawahnya dulu. Ini untuk memastikan apakah permasalahannya itu di area mesinnya atau di area board bawah, papan bawahnya ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita cari tahu dulu yang mana jalur untuk 5 voltnya. Jadi 5 volt USB-nya itu ada di sebelah mana. Nah, pada umumnya nanti caranya seperti ini, kita colokkan dulu USB cas, nanti untuk jalur 5 volt USB-nya ini di fleksibel itu akan ada di kedua sisi biasanya. Jadi entah nanti 5 voltnya ada di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan, ini kita ukur dulu nanti dengan multitester. Tetapi biasanya itu kalau bagian pinggir sebelah kiri ini ground, berarti yang positifnya di sebelah kanan. Atau begitu juga sebaliknya, kalau yang sebelah kanannya ground, berarti yang sebelah kirinya adalah jalur positif 5 voltnya atau fibas 5 voltnya. Nah, sekarang kita ukur menggunakan multitester di tegangan DC, jadi di volt DC kita ukurnya. Kita ukur di volt DC. Nah, sekarang kita taruh satu kabel di posisi sebelah kiri ini, warna hitam. Saya taruh kabel warna hitamnya di sebelah kiri. Di sini. Dan yang merahnya saya taruh di sebelah kanannya.
Nah, di sini keluar nilai tegangan sebesar 4,9, tetapi di sampingnya ini ada lambang minus. Berarti minus 4,9. Berarti kalau ada di multitester menunjukkan minus 4,9, berarti ada keluar tegangan 5 volt, tetapi dia terbalik posisi pengukurannya. Jadi posisi kabel hitamnya ini harusnya bukan di sebelah kiri, tetapi di sebelah kanan. Berarti groundnya bukan di sebelah kiri, tetapi groundnya ada di sebelah kanan. Nah, sekarang saya balikan posisi kabelnya. Saya balikan kabel merahnya di sebelah kiri, yang hitamnya di sebelah kanan. Nah, di sini keluar nilai 4,9 tanpa ada lambang minus. Berarti sudah benar. Yang sebelah kiri adalah jalur positifnya 5 volt, yang sebelah kanan adalah groundnya. Berarti seharusnya USB cas ini atau konektor cas ini sudah berhasil mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt sampai ke atas. Tetapi karena kita curiga di sini ada bekas panas ya, meleleh. Jadi ada bekas melelehnya di sini. Karena kita curiga ini ada meleleh di sini dan bisa kemungkinannya adalah jalurnya short. Berarti kita ukur kembali menggunakan pengukuran nilai hambatan atau nilai resistansinya. Tapi kalau di sini saya menggunakan pengukuran dioda mode. Jadi saya set di dioda mode. Karena tadi saya udah ketemu jalur positifnya mana, negatifnya mana, atau groundnya mana. Sekarang kita ukur nilai hambatannya. Nah, untuk mengukur nilai hambatannya berarti saya ukur di satu kabelnya itu, yang merahnya saya taruh di ground. Saya taruh di ground yang kabel merahnya. Ini groundnya yang tadi kita sudah temukan tadi. Berarti yang sebelah kirinya ini adalah jalur positifnya. Kita ukur pakai kabel warna hitam. Nah, di sini bisa dilihat jalurnya ini mendekati short. Jadi nilainya itu 0,031 volt. Berarti mendekati short. Kalau short full itu dia nilainya seperti ground. Tapi kalau ini tidak, dia nilainya ada keluar nilai tapi sangat kecil di bawah 100. Berarti kemungkinan besar jalur ini ada short ya, ada short. Ada jalur yang bermasalah, mungkin komponennya atau jalurnya. Nah, nanti berarti untuk analisa lebih lanjutnya kita tidak perlu mengecek lagi ke area mesin atas. Kenapa? Karena setelah kita ukur di fleksibel ini kan fleksibel hanya sebatas dari fleksibel atas sampai ke board bawah saja, ke sini. Ke board bawah saja yang saya ukur. Jadi saya tidak mengukur di area mesinnya, bagian atas tidak. Tapi setelah saya ukur di sini saja sudah terjadi hal yang mencurigakan istilahnya gitu ya. Jadi di sini udah mencurigakan bahwa di sini nilai hambatannya yang harusnya ada nilai bagus, di sini nilainya hanya keluar 0,030. Seperti ini. Berarti kemungkinan besar yang bermasalah ini hanya sebatas dari fleksibel atau ke papan board bawahnya. Berarti mesin ini seharusnya tidak ada masalah. Nah, sekarang kita langsung aja bongkar bagian board bawahnya atau papan bawahnya. Nah, bisa kita lihat di sini fleksibelnya terbakar, hangus, warna hitam ini. Nah, ini fleksibelnya terbakar. Nah, ini kita coba buka dulu, kita lihat apakah masih bisa diselamatkan fleksibel atau board bawahnya. Nah, lihat di sini sangat hancur ya, sangat hancur banget ini, karena udah rusak parah ini papan dan fleksibelnya. Ini kalau kita punya konektor yang bisa buat gantinya, ya kita perbaiki aja, kita ganti. Tapi kalau tidak punya ya terpaksa kita harus beli fleksibel baru ya, dengan konektor dan papan atas papan bawah yang baru ini. Karena ya sama aja nanti kita harus ganti juga ini konektornya karena sudah hancur ini. Sudah hancur karena terbakar di sini. Bisa dilihat. Di bagian fleksibelnya juga sama, ini hancur terbakar. Kalau kita berdasarkan pengalaman untuk hal kasus seperti ini, lebih amannya kita beli saja fleksibel dan konektor papan bawahnya, kita ganti dengan yang baru. Kenapa? Karena untuk mencari konektornya ini agak susah ya, untuk mengganti konektor ini dengan konektor yang lain itu carinya agak susah. Jadi lebih bagus kita ganti dengan yang baru saja. Oke, kita cari dulu spare partnya, nanti kita pasang di mesin handphone ini. Nanti kita coba kembali.
Oke, sekarang kita langsung saja coba pakai fleksibel yang baru dan board yang baru. Di sini saya ada siapkan fleksibel dan board yang baru. Ini soalnya udah rusak parah ya. Jadi kita coba tes pakai yang baru di sini. Ini kita pasang dulu seperti ini. Jadi jangan langsung dibuka dulu semuanya. Kita coba tes seperti keadaan seperti ini dulu. Jadi ditempel di atas. Lalu kita pasang baterai. Kita coba nyalakan handphonenya biar nanti kita kelihatan apa lambang petirnya itu sudah muncul atau belum. Nah, seperti ini. Oke, HP-nya sudah nyala. Nah, sekarang kita coba colokkan USB casnya. Kita colokkan USB-nya, lalu kita lihat ampernya sudah muncul atau belum. Pertama kita lihat dulu nanti apa lambang petirnya ya, awalnya kita colokin casannya seperti ini. Di sini kita lihat, nah lambang petirnya sudah sudah muncul. Lalu kita lihat di USB analyzernya juga ampernya sudah standby di 0,5 ampere. Jadi sudah ada konsumsi arus yang stabil ya. Jadi nggak turun lagi di 0,5. Berarti betul ya masalahnya hanya di board charging dan fleksibelnya. Jadi masalahnya karena boardnya ini terbakar, makanya kita ganti satu set ini boardnya sama fleksibelnya. Oke, berarti kasusnya selesai, cuman di masalah fleksibel dan boardnya saja. Nanti ini kita rapikan, kita pasang, kita rakit biar nanti bisa diserahkan ke konsumennya. Oke, untuk kasus Asus Zenfone Max Pro M2 ini selesai dengan permasalahan konektor atau board chargingnya dan fleksibelnya terbakar karena akibat konslet. Oke, sekian video tutorial bedah kasus dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.